Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita cek dulu ya kerapiannya. Bajunya sudah dimasukkan semua. Sudah. Oke, nanti kalau ada sampah-sampah di bawah meja dibuang ya. Siap, Oke, Pak. siap. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Silakan Reza. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Reza sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa bermanfaat. Sebelum itu kita absen dulu ya. Yang pertama Reza ada ya, ada Safema ada ya, oke, Naswa ada, Imelda ada, Hengki ada, Ulfa ada, Zakia ada ya, Siti Hotija ada, Elisa, oke, Kato, oke, Seldi, oke, Muhammad Dimas, oke, Ubaidillah, Ahmad Dimas, sama Firman. Ya, oke ya, semuanya masuk semua. Alhamdulillah, kalian berarti sudah masuk semua. Oke, untuk pembelajaran kali ini ya kita belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya. Oke, tapi sebelum kesini kan kemarin kita sudah ada materi sebelumnya. Ingat ya materi kemarinnya? Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini pembelajaran minggu lalu ya. Nah, kita pembelajaran minggu lalu kita membahas masalah teori-teori masuknya Hindu. Buddha. Oke, coba Firman. Coba Fir. Apa Fir? Baca Fir di depan Fir. Pembelajaran minggu lalu Fir. Teori-teorinya Fir dibaca Fir. Teori Brahman, Oke, teori Brahmana. Terus kedua, teori kesatria, teori ksatria. Terus ketiga, teori Wahaya, teori Waisya. Waisya. Oke, Waisya enggak apa-apa. Terus yang keempat, teori Sudra, Sudra. Oke, yang kelima, teori teori arus balik. Oke, teori arus balik. Oke, ini pembelajaran minggu lalu ya. Nah, nanti pembelajaran minggu lalu karena sudah bicara 5 teori, pasti kalian sudah paham. Nah, kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang saya pakai itu tentang project based learning. Jadi nanti kalian itu membuat yang namanya project, hasil karya. Di sini tujuan pembelajarannya melalui proyek menggunakan infografi sejarah. Nanti kerajaan-kerajaan Hindu Buddha tidak semua dibahas. Ada 4 ya. Ini nanti kerajaan-kerajaan dibahas yaitu tentang kerajaan Kutai, Majapahit, Sriwijaya, dan Tarumanegara. Ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Secara kritis, artinya secara kritis kalian silahkan membuat infografis sebaik mungkin, semampu kalian, dan kolaboratif. Artinya kolaboratif itu dengan kelompoknya harus kompak, tidak boleh individual. Jadi membawa nama satu kelompok. Oke ya, paham ya? Oke, nah sekarang untuk memulai tentang kerajaan-kerajaan itu nanti ada video pengantar untuk kalian. Video pengantarnya nanti ketika kalian membuat infografis kalian paham. Nah ini ya, nanti kalian bisa menyeken. Nanti saya bagikan LKPD-nya, nanti kalian bisa menyeken ini. Nah videonya seperti ini kira-kira. Ya nanti kalian bisa disimak ya. Oke, silakan disimak videonya dengan baik. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 5, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan Timur. Peninggalannya berupa prasasti Yupa. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa menggunakan bahasa Sanskerta. Diperkirakan berumur 400 tahun Masehi atau abad ke-5 Masehi. Prasasti Yupa ini berisi tentang Raja Mulawarman yang memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana.
Apakah kalian masih ingat siapa itu kaum Brahmana? Ya, kaum Brahmana adalah kaum para pendeta agama Hindu. Yang kedua, ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Peninggalannya berupa Prasasti Ciaruteun, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Cidang Hiang. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Berikut ini adalah prasasti peninggalan dari Mataram Hindu, yaitu ada Prasasti Canggal dan Prasasti Balitung. Selanjutnya yang keempat ada Kerajaan Sriwijaya. Menurut sumber berita Cina yang ditulis oleh Itsing dinyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan prasasti dan bukti yang ada, pusat pemerintahan Sriwijaya di Muara Takusyang atau Rio Daratan, kemudian dipindahkan ke Palembang. Berikut ini adalah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Ada Prasasti Ligor, Prasasti Berahi, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kedukan Bukit, dan Prasasti Talang Tuo. Yang kelima, ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas, Mojokerto. Berikut ini beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Ada Prasasti Kudadu, yaitu ditemukan pada tahun 1294 Masehi, Prasasti Sukamerta pada tahun 1296 Masehi, Prasasti Harahara 966 Masehi, Prasasti Wurare 1289 Masehi. Oke, baik. Oke ya, itu tadi video ada 5. Tapi yang saya gunakan untuk membuat diskusi atau infografis hanya 4. Ya, yaitu Kerajaan Kutai, Majapahit, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Oke, dengan melihat video itu tadi, nah kira-kira ada pertanyaan enggak? Silakan. Ya, silakan Reza, mic-nya digunakan ya. Oke. Silakan. Oke. Izin bertanya Pak, Ya. apakah keruntuhan dari kerajaan Hindu-Buddha akibat faktor politik Pak? Oke, apakah kerajaan Hindu-Buddha runtuhnya itu akibat faktor politik? Oke, silakan yang kedua. Oke, Firman, silakan. Yang kedua, mic-nya digunakan Firman. Silakan. Di Pak, Kerajaan Kutai Pak. Ya. Kerajaan Kutai itu mengungkap kehidupan politik berupa apa Pak? Kerajaan Kutai mengungkap kehidupan politik berupa apa? Oke. Oke, dari dua pertanyaan itu nanti bisa dijadikan dasar untuk mencari akar permasalahan yang akan kalian diskusikan berupa proyek infografis. Ya. Oke ya. Nanti di situ kalian akan membuat semacam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan dari Reza dan Firman akan terjawab pada saat kalian menentukan sebuah kelompok. Ya, oleh karena itu sekarang saya akan meminta kalian mendesain produk kalian berupa kelompok. Oke, kelompoknya saya bagi sendiri ya. Ya, nanti kelompoknya bisa ngikuti ini. Tapi saya bacakan dulu nama-nama kelompoknya. Nanti kalian bisa pindah tempat duduk. Ya, gabung di kursi ini. Oke, perhatikan. Untuk kelompok pertama itu Reza, Safema, Naswa, Imelda. Oke, perhatikan ya, kelompok pertama itu. Untuk kelompok kedua itu Hengki, Ulfa, sama Zakia. Terus kelompok ketiga Siti Khotijah, Elisa, Katoh, Seldi. Kelompok keempat Dimas, Ubay, Dimas 2 gitu ya, dan Firman. Paham pertanyaannya? Oke, sekarang silakan kalian pencar tempat duduknya, alat tulisnya dibawa dan gabung ke kelompoknya. Silakan.
Silakan. Langsung. Sudah, ini sudah urut semua? Ya, silakan diurutkan kelompoknya. Duduk bareng. Ayo. Ini sudah ya? Kelompok 1 ya? Oke. Kelompok 1 ini ya. Reza, ini kelompok 1. Kelompok 2 di mana? Oh, sini kelompok 2. Oke. Ini kelompok 2. Kelompok 3 di mana? Oke, ini kelompok 3. Kelompok 4 ini ya? Oke. Ini kelompok 4. Ini kok kosong kursinya? Digeser. Ya, digeser. Ya, sip. Biar tidak terlalu banyak ini memakan waktu. Oke. Nah. Oke, sudah. Nah, ini pembagian kelompoknya ya, di slide sudah saya tayangkan pembagian kelompoknya di slide ini. Kelompok 1 Kutai, kelompok 1 ini ya. Ya, kelompoknya 1 dikomandoi oleh Reza, Kutai. Terus kelompok 2 dikomandoi oleh Hengki, Kerajaan Majapahit ya. Kelompok 3 dikomandoi oleh Siti Khadijah, Tarumanegara. Terus kelompok 4 dikomandoi oleh Muhammad Dimas, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Oke. Nah, kalian sudah membuat kelompok. Nah, nanti kalian silakan mencari permasalahan produknya. Seperti ini kira-kira kalau saya sampaikan. Oke ya. Nah, setelah kalian membuat kelompok tadi itu, nanti kalian berdiskusi, nanti silakan dibagi-bagi. Siapa yang bagian merangkum tugasnya itu, terus siapa yang bagian membuat infografisnya, oke ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini kira-kira. Langkah-langkahnya petunjuk membuat proyek infografis melalui Canva. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kalau kalian bingung caranya membuat proyek infografis Canva, ini ada link YouTube, tapi saya yakin kalian kan jurusannya TI, ya pasti bisa lah. Ini link YouTube-nya di sini, ya. Terus yang kedua, nanti kalian masuk ke link ini, Canva-nya, ya. Yang kedua, nanti silakan kalian masuk ke link Canva-nya ini. Nanti di situ banyak contoh-contoh kira-kira ya, banyak contoh-contohnya. Nah, bahannya apa? Bahan proyeknya simple, tidak butuh kertas, tidak butuh spidol, tidak butuh. Hanya satu laptop. Kalau ada laptop bisa pakai handphone. Handphonenya anak-anak kan sekarang sudah canggih-canggih, ya, sangat canggih bahkan. Yang kedua jaringan internet atau kuota. Nah, nanti ada link LKPD. Nah, link LKPD-nya nanti kalian bisa scan di sini. Setelah itu untuk memperhatikan gimana langkah-langkahnya membuat desain. Nah, gini contohnya kira-kira. Link LKPD-nya nanti saya sampaikan seperti ini kira-kira. Nah, ini contoh yang nanti saya berikan kepada kalian. Link LKPD-nya ya. Nanti di sini ada langkah-langkahnya. Nah, ini ada langkah-langkahnya, langkah kerjanya. Tadi sudah ada penentuan pertanyaan mendasar sudah ditentukan ya. Tadi ada ada Firman sama Reza sudah bertanya. Nanti tulis di sini permasalahannya apa. Nah, karena yang kita bahas itu adalah dari politik, ekonomi, sosial, budaya, nanti boleh ditulis di sini. Terus di sini membuat kelompok, ini sudah tadi nama kelompoknya ditulis di absen ya. Terus di sini juga ada sumbernya. Nah, nanti kalian bisa buka ini ya di poin 6 untuk penyelidikan individu, sumber-sumbernya kalian bisa buka di sini ya. Nanti di sini sudah lengkap ya, sudah lengkap. Nanti saya berikan istilahnya sudah saya berikan LKPD-nya ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya, kira-kira. Infografisnya kalau kalian buka link Canva-nya, nah contohnya seperti ini. Nah, ini kemarin yang saya buat iseng-iseng gitu ya. Nah, ini ya ada kalau bisa nanti kalian bisa buat lebih dari ini, saya yakin kalian pasti bisa ya. Oke ya. Oke ya, paham ya? Paham. Nah, oke kalau gitu setelah kalian memahami tentang proyek kalian membuat infografis Canva, saya bagikan kelompoknya ya. Oke. Kelompok 1 ini ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Terus kelompok 4. Mana ya? Oh, ini ya. Oke. Nah,
Itu LKPD-nya silakan kalian pahami. LKPD-nya silakan kalian baca. Terus setelah kalian baca, kalian bukunya itu dibuka. Itu kan sudah saya share literasi digital di grup WA. Ya, itu ada bahan ajar, ada link. Itu silakan kalian buka. Terus kalian buat rangkuman dulu di bukunya tentang kehidupan politik, sosial ekonomi, sama apa lagi? Sosial budaya. Silakan kalian buka, tulis di bukunya. Terus setelah kalian menemukan rangkuman, buka Canva-nya. Ya. Oke ya. Silakan dibuka. Coba, ya. Silakan. Ini kelompok satu. Ditulis dulu di buku-bukunya, ya, kehidupan politik, ekonominya kan di situ sudah saya share ya di grup. Jadi pembagian kelompoknya ini sudah sesuai sama ini sama pembahasannya. Iya, sudah. Di kelompok 3 Sriwijaya. Iya, kelompok 3 Sriwijaya ya. Kelompok 3 Sriwijaya, silakan tulis dulu kehidupan politik, ekonominya, dibuat rangkuman singkat dulu sebelum membuat Canva ya. Oke. Tulis di buku tulisnya ya. Ya, Pak. Ya. Yes. Ya. Coba handphonenya semua buka Canva, alamatnya itu di Google. Coba saya pengen tahu kira-kira bisa enggak handphonenya buka Canva gitu, kira-kira alamat Canva-nya. Kan punya kuota semua toh? Atau perwakilan kelompok aja lah. Ya, perwakilan kelompok aja buka Canva. Sudah ya? Silakan masuk seperti biasa menggunakan Gmail-nya. Sudah ada yang bisa buka Canva? www Canva? Ya, oke. Bisa buka Canva atau masih sudah bisa ya? Oke. Oh, sip. Sudah. Oh, ini Canva-nya. Ya, coba bentar saya boleh minjem. Ini apa ini? Ini gimana ya? Kelola ya. Oh, guys. Nah, nanti kalau kalian buka Canva kira-kira tampilannya seperti ini ya. Ya, kalau buka Canva kira-kira tampilannya seperti ini ya. Ya. Silakan ditulis dulu, dirangkum dulu kehidupan ekonomi, politik, baru setelah itu kalian merangkum, baru nanti ditunjukkan lewat Canva itu. Silahkan. Ya. Batas waktu pekerjaannya, Pak. Ya, nanti batas waktu pekerjaannya kurang lebih sekitar 30 menit dulu. Saya cek perkembangannya seperti apa ya. Iya, Pak. Oke. 30 menit kita cek perkembangannya seperti apa. Kelompok 1 ada kesulitan? Masih belum? Masih ngerangkum. Ya, rangkum dulu. Kelompok 2 gimana? Oke, kelompok 2 masih merangkum. Kelompok 3 pasti sama juga ya. Pasti merangkum. Kelompok 4 pasti juga merangkum ya. Sama semua. Kalau ada kesulitan silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Kalau kelompoknya kurang paham juga bisa ditanyakan.
Kalau bingung, itu ada link literasi digitalnya, bisa lewat YouTube. Kalau bingung, misalkan bingung, silakan dilihat di depan. Oke, oke. Untuk bahan ajar atau materi bebas kalian bisa nyari di mana aja. Kalau misalkan di apa namanya? Di bahan ajar yang saya berikan itu kurang, nggak apa-apa, nyari di Google bebas ya. Di grup itu sudah saya berikan 2 kan? Bahan ajar dan link materi PDF itu. Kalau misalkan kurang, kalian pengen pengetahuan lebih dalam misalkan gitu ya, silakan di explore. Kelompok 1 masih sampai merangkum ya? Atau sudah membuat proyek, sudah masuk ke pembuatan proyek? Sudah proses pembuatan proyek ya? Perangkumannya sudah berarti ya? Oke, kelompok 2 sudah sampai pembuatan proyek atau proses merangkum?
Proses pembuatan proyek ya. Oke, sudah proses pembuatan proyek, perangkumannya berarti sudah ya. Oke, kelompok 3 merangkum. Oh, tinggal proses pembuatan proyek. Oke, iya di Canva, merangkumnya sudah, tinggal proses pembuatan proyek. Kelompok 4 masih merangkum ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin lebih detail nanti hasil proyeknya ya. Banyak yang penting. Wes. Oke. Nanti dibagi tugas-tugasnya, ya. Kelompok 1 siapa. Nanti pada saat penampilan proyek enak pembagiannya ya. Oke. Kenapa? Ada kebingungan kok? Oh, enggak ya, Bos? Masih diskusi ya, ya diskusi. Saya pikir ada kebingungan apa gitu. Silakan diskusikan kelompoknya. Pokoknya kalian sekarang bebas berdiskusi. Bebas berdiskusi. Sepuluh menit lagi karya Canva kalian silakan kirim ke WA group ya. 10 menit lagi. Nanti setelah itu kalian silakan berikan komentar untuk perbaikan dari karya teman-teman kalian ya. Oke, 10 menit lagi ya. Silakan kirim Canva kalian ke WA group. Wah, bagus sekali karyanya ya. Oke, karyanya sudah sangat luar biasa. Saya orang-orang TI saya percaya ya. Pasti bagus-bagus. Kelompok 2 sangat kreatif ya proyeknya. Iya, bagus sekali ya. Kreatif sekali. Bagus enggak? Bagus. Ya, itu kelompok sudah menyusun tema-tema itu ya. Firman sudah menemukan tema kanvanya? Sudah ya. Oke. Temanya agak sedikit kebiru-biruan ya. Ya. Temanya sedikit kebiru-biruan. Kalau kelompok 1 temanya kayak apa kira-kira? Wah. Yellow, ya kekuning-kuningan. Oh, gambar candi-candinya ya juga lumayan lah.
Ya, kelompok 1. Kelompok 3 klasik, Pak. Klasik ya? Bisa, Pak. Oh iya, memang suka yang klasik-klasik mungkin ya kelompok 3 ya. Lebih tradisional sentris gitu ya. Oke. Memang kalau sejarah itu ya memang harus tradisional sentris gitu Iya, ya. Pak. Oke. Kalau kelompok 4 apa? Agak modern gini. Agak sedikit modern ya. Oh iya, oke. Modern ya. Sip lah. Ya. Memang karakternya anak-anak beda-beda gitu kamu buat proyek ya. Suka warna biru, Pak. Suka warna? Biru ya. Tenang, Pak. Tenang ya biru ya. Iya. Hasilnya saya kirim ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, silakan hasilnya dikirim boleh. Yang belum lanjutkan dulu masih ada waktu 5 menit ya. 5 menit. Ya, nanti yang sudah dikirim, yang belum ya dilanjutkan dulu buat sekreativitas mungkin ya. Nanti ya setelah hasil dikirim ke saya, nanti ada satu handphone hasil proyek Canva kalian saling bertukar. Misalkan kelompok 1 bertukar dengan kelompok 2. Nanti kelompok 1 memberikan masukan hasil Canvanya. Kurang gimana? Tidak materi ya, tapi hasil Canvanya. Ya, apa misalkan oh sangat kreatif, sangat apa gitu kira-kira ya. Nanti kelompok 3 dengan kelompok 4 saling bertukar gitu ya. Nanti setelah itu kalian perbaiki Canvanya. Gitu ya. Baru nanti di akhir ditampilkan di slide ini setelah melakukan perbaikan. Gitu kira-kira ya? Oke, ada waktu 3 menit lagi. Silakan dikirim ke saya dulu, saya cek juga biar saya memberikan masukan, kalian juga bisa memberikan masukan. Gitu. Ada kebingungan? Nggak ada ya? Oke, nggak ada kebingungan. Pak, Ya. kelompok 3 sudah
Sudah dikirim di grup. Oke, saya cek ya. Yang sudah ngirim di grup kelompok berapa aja? 4. Oh, sudah semua ya? Oke, sudah semua dikirim di grup. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, oh ini ya hasilnya ya. Iya, Pak. Tapi nanti saya cek dulu nggak apa-apa. Nanti silakan yang lainnya saya tukar hasil ya. Saya tukar hasil dulu sambil saya cek saya buat nilai lah gitu. Yang kelompok satu handphone, saya minta kelompok satu handphonenya siapa yang dibuat menguji hasil. Oke, ini kelompok satu. Kelompok 2 silakan tampilkan kanvanya. Mana kelompok 2? Handphonenya siapa? Oke. Silakan tampilkan kanvanya kelompok 2. Oke, ini kanvanya kelompok 2. Terus kanvanya kelompok 3. Oke, coba. Oke. Ya, kanvanya kelompok 3. Terus kanva kelompok 4. Mana? Oke. Wah, keren-keren ya. Ya. Kelompok 4 bagus sekali ya? Iya, Pak. Oke. Kuta ini yang kelompok 1 ya? Majapahit ini kelompok berapa? 2. Oke, coba yang Kutai dicek kelompok 1. Ini ya? Kelompok 1 nanti cek. Yang Majapahit kelompok 2. Cek juga. Terus Tarumanegara yang mana? Yang Negara Oke, berarti dicek sama kelompok ini ya? Oke. Oke. Oke ya, dicek. Nah, sekarang gini. Di tahap menguji hasil, ya. Di tahap menguji hasil, masing-masing kelompok silakan berdiri menyampaikan gimana hasil karyanya sebagai perbaikan. Oke ya? Oke, saya minta dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 membahas masalah ini ya. Bentar, saya cek dulu di PPT ini. Kan sesuai ini ya? Ya. Tidak sesuai ini ya? Sesuai ya? Oke. Berarti kelompok 1 kan Kutai menilai Majapahit ya? Oke. Silakan kelompok 1 siapa yang berpendapat tentang kanva kerajaan Majapahit? Disampaikan, iya. Ya silakan pakai mic-nya. Gimana, apa kreatif atau kurang apa disampaikan. Kalau bisa kelebihannya dan kelemahannya dari kanva itu. Ini dari kelemahannya dulu apa Pak? Kelebihannya dulu enggak apa-apa. Oh, kelebihannya. Oke, perhatikan ini untuk kelompok yang ini. Biar nanti bisa dilakukan perbaikan sebagai menguji hasil. Ya silakan. Ini kelebihannya warna-warnanya cerah, mencerminkan kehidupan yang cerah. Oke, warna-warnanya cerah gitu ya. Oke, terus Tapi ini tidak itu Pak, tidak menggambarkan tentang kerajaan Majapahit Pak. Ini tidak Oke. tidak ada kayak gitunya. oh, udah ada kayak gitunya. Oke, gak ada gitu-gitunya. Oke, terus Lagi Pak tambahan? enggak ada ya. Terus itu apa? Kelebihannya sudah, kelemahannya sudah ya? Kelebihannya cerah. Cerah ya. Oke. Oke, bagus ya. Silakan tepuk tangan. Nanti diperbaiki ya. Terus kelompok Majapahit menilai Kutai ya? Silakan. Jangan objektif ya. Jangan pas ini kok dinilai jelek saya jelekkan juga gitu. Jangan ya. Harus objektif. Sampaikan kalau bagus, kalau kurangnya apa gitu ya. Jangan ada rasa subjektivitas. Nah, dalam sejarah subjektivitas tidak bagus. Ya, silakan. Ya, mic-nya dipakai. Oke, mic-nya dipakai. Berdiri tidak apa-apa, Hengki. Berdiri aja. Iyalah, berdiri aja. Tidak apa-apa. Ya, berdiri. Ya, nanti kelompok berikutnya juga berdiri. Silakan. Dari kelebihannya dulu. Kelebihannya dulu, kelompok ini. Silakan, kelebihannya. Kelebihannya penataan tempat dan karakternya nih bagus. Penataan tempat Sama dan fontnya karakternya bagus. dan Fontnya pewarnaan. bagus. Cuma Oke. kekurangannya di sini ada warna hijau. Ada warna? Hijau yang kurang. Oh, hijau. Kurang nyambung gitu ya? Oke. Ada warna hijau yang kurang nyambung gitu ya. Oke, apa lagi? Udah ada. Sudah ya? Oke, sip. Oke. Biasanya keren. Keren ya. Oke. Oke, sudah. Berarti kelompok Kutai dan kelompok Majapahit sudah saling menilai. Oke, sekarang tinggal Tarumanegara dan Sriwijaya. Siapa yang menilai bagian Tarumanegara? Oke, sebentar mic-nya digunakan. Berdiri, Ijah. Gimana? Biar suaranya terdengar indah gitu ya. Silakan. Untuk yang
Kerajaan Tarumanegara ini desainnya sangat modern ya Pak. Desainnya sangat modern Iya, Tarumanegara. sangat menarik, dibaca juga enggak bosenin. Dibaca gitu. juga enggak bosenin, Iya. oke? Terus? Pilihan warnanya juga cerah, Oke, menarik sekali. menarik sekali terus. Tapi Apa ya? nuansa kerajaannya tuh kurang Pak. Nuansa kerajaannya kurang. Iya, jadi ditambah lagi detail-detailnya tuh gitu ya. Oke, ditambah lagi. Agar detail. menunjukkan nuansa kerajaan Tarumanegaranya gitu. Oke, Iya. agar menunjukkan nuansa Tarumanegaranya. Oke, Ya, sudah, bagus Pak. ya, sip. Ya. Oke, keren. Nah, tinggal satu ya, Sriwijaya. Silakan, mic-nya digunakan. Yang keras, Fir ya? Yang keras. Cek, ya, kayak cek. Yang lantang. Ya, sudah bisa kalau itu, sudah aktif. Ya, silakan. Ya, Kelebihannya warnanya cerah, Pak. kelebihannya warnanya cerah dari Tapi kekurangannya kurang ada kerajaannya. kurang ada kerajaannya, ya. Fontnya, Menampilkan. fontnya kurang, Pak. Fontnya kurang, oke. Oke, silakan. Oke, tambahannya itu gimana? Silakan, enggak apa-apa. Iya Pak. Desainnya monoton. Oke, bagus. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, sip dah ya. Oke, kalian tadi sudah saling menilai. Silakan handphonenya, produk Canva-nya dikembalikan lagi biar tidak terlalu ini ya. Yang Nanti bingung handphonenya siapa. Sudah dikembalikan. Oke, sudah ya. Nah, setelah pada tahap kalian menguji hasil, ini tadi masuk menguji hasil ya. Artinya saya nilai, saya perhatikan masukan-masukannya. Nah, sekarang kalian masuk tahap perbaikan. Masukan dari teman-teman kalian, silakan kalian perbaiki dulu ya. Ditata dulu di Canva-nya. Mungkin nanti setelah itu baru tahap kalian untuk presentasi materi. Nanti disiapkan juga yang presentasi siapa gitu ya, maju ke sini. Ya. Oke ya? Oke, silakan. Ada tahap perbaikan, ya mungkin tahap perbaikan 5 menit lah, nggak usah lama-lama ya. Diperbaiki Canva-nya sesuai dengan. Baru nanti setelah tahap perbaikan kirim lagi ke saya. Ya. Oke, silakan. Silakan kelompok-kelompoknya memperbaiki. Tambahin ini ya. Di atas dikasih foto itu ya kerajaan Sriwijaya. Coba di itu template nih. Downloadin ini dong fotonya kerajaan Sriwijaya. Udah ya. Iya betul. Ini deh. Taruh atas ini. Pas nih, besarnya. Iya, segitu deh. Di pinggirnya kasih colok dulu ya. Iya. Tadi masukannya bagus, monoton. Desain sejarahnya kurang katanya gitu ya. Kalau misalkan itu kalian, Pak kok bingung nganu desain sejarahnya, ya enggak apa-apa dikasih desain yang apa gitu ya. Yang penting kalian sudah berusaha memperbaiki masukan-masukan dari teman kalian gitu ya. 5 menit cukup ya? Oke, memang anak TI kreatif, cukup pasti ya. 1 menit mungkin cukup ya? Oh, mungkin ya.
tinggal 1 menit lagi untuk melakukan tahap perbaikan proyek. Kalau sekiranya sudah merasa diperbaiki, kirim ulang ke grup WA supaya nanti bisa langsung dipresentasikan. Kemudian siapkan kelompok 1 untuk presentasi hasil kanvanya dan hasil materinya. Nanti silakan kalian bisa melakukan tanya jawab terkait dengan materi itu. Ya. Iya sudah. Gini deh ya. Bagus nggak? Bagus. Sudah ada ya. Foto kerajaannya. Oke, silakan dikirim hasilnya. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Masuk ya. Sebentar saya cek lagi di grup WA kira-kira hasilnya. Oke, kelompok 1 ini ya hasilnya. Silakan kelompok 1 untuk melakukan hasil diskusi ke depan. Kelompok 1 4 orang ya. Silakan maju di sini. Mungkin 4 orang dengan membawa hasil proyeknya kelompok 1. Mic-nya jangan lupa dibawa. Oke. Kelihatannya ke kamera, oke. Agak maju sedikit, oke. Maju dah Bapak. Oke, maju, oke. Oke, mungkin agak ke sini ya, biar nanti temannya kalian bisa melihat hasil proyeknya. Oke, agak ke sinian, oke. Ya, oke silakan. Oke, sip. Oke. Proyek kelompok 1 kelihatan ya? Oke. Nanti silakan kalian memperhatikan materinya, terus juga boleh memberikan masukan lagi terkait dengan proyek, nggak masalah. Ya, nanti atau mau tanya materinya boleh. Ya nanti bisa ditambahi apa, nggak apa-apa ya. Oke, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil karyanya tentang Canva. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Haidar Reza Firdaus dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kutai. Oke, yang Kutai, silakan proyeknya ini. Kita nanya yuk. Silakan. Kita nanya apa? Kerajaan Kutai berdiri pada sekitar abad keempat, atau bisa dikatakan kerajaan tertua di Indonesia. Bukti sejarah berupa peninggalan yang dimaksud, yaitu berupa 7 buah yupa. Dari yupa ini juga kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan politik kerajaan Kutai, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, budaya, dan agama atau kepercayaan. Saya juga akan menjelaskan bagaimana kehidupan pada masa kerajaan Kutai. Yang pertama, kehidupan politik. Pada masa kerajaan Kutai, sumber sejarah kerajaan Kutai yang dapat mengungkap kehidupan politik kerajaan ini adalah dari 7 buah yupa. Yupa merupakan prasasti yang dipahatkan pada tiang batu. Yupa ini dikeluarkan pada masa Raja Mulawarman. Prasasti ini juga menyebutkan silsilah Mulawarman yang merupakan raja terbesar di kerajaan Kutai. Yang kedua, kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Kutai lokasinya yang sangat strategis, yaitu di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak kerajaan Kutai yang strategis membuat kegiatan ekonomi bertumpu pada bidang perdagangan dan pelayaran di sepanjang sungai tersebut. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Dari informasi yang didapat,
Masyarakat di Kutai telah terpengaruh oleh peradaban India dengan kepercayaan Hindu yang telah masuk dan berkembang pesat. Sebagian besar masyarakat mengikuti rajanya yang telah menerima unsur budaya yang datang dari India. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih menganut kepercayaan dari para leluhurnya. Berikut teori yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Oke ya, tadi kelompok 1 sudah membahas masalah kerajaan Kutai ya, dari kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oke, ada yang mau menanggapi kanvanya? Sudah bagus atau masih gimana? Oke, kanvanya sudah bagus ya? Setelah tadi diberikan masukan, sudah bagus ya? Sudah ada perubahan? Oke, terus pertanyaan monggo, silakan. Ada pertanyaan dari materi ini? Ya, Hengki, silakan mic-nya digunakan Hengki. Oke. Saya ingin bertanya. Namanya sebutkan dulu biar ya, silakan. Nama saya Muhammad Hengki Dwi Septian dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana perbandingan kehidupan ekonomi antara kerajaan Bagaimana kehidupan ekonomi kerajaan Kutai? Oke, bagaimana kehidupan ekonomi kerajaan Kutai? Tapi kalau dari sisi materi sudah bagus ya Hengki ya? Ya, Pak. Lengkap ya? Lengkap. Cuma pengen menegaskan kembali kehidupan ekonomi pada kerajaan Kutai ya. Oke. Yang kedua, silakan pakai mic-nya. Perkenalkan dulu namanya biar terkenal gitu ya. Perkenalkan, nama saya Seldi Adi Purwanto Seldi. dari kelompok 3. Oke, silakan Seldi. Ingin bertanya, apa maksud dari prasasti Yupa? Oke, apa maksud dari prasasti Yupa? Kalau dari sisi materi gimana Seldi? Sudah bagus ya? Sudah sinkron dengan proyek kanvanya ya? Sudah. Oke, oke ya. Sudah 2 pertanyaan, silakan. Langsung dijawab boleh. Kalau menjawab gantian nanti mic-nya dikasihkan ke ini. Yang jawab siapa? Oke, Najwa. Silakan mic-nya Reza diberikan ke Najwa. Oke. Silakan Najwa. Pertanyaan kelompok yang nomor berapa? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1, Hengki ya. Silakan. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kemampuan ini menunjukkan masyarakat Kutai bermata pencaharian sebagai peternak, terutama sapi. Mata pencaharian lainnya adalah bertani dan berdagang. Mengingat letak Kutai yang berada di tepi sungai, Mahakam yang subur. Oke. Gimana Hengki? Sudah puas ya? Sudah bagus ya? Oke. Terus selanjutnya yang jawab pertanyaan kedua, mic-nya sudah? Oke, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Serdi, prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah Yupa yang memuat prasasti, tetapi berupa 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Sudah? Oh, lanjutkan. Oke, dilanjutkan jawabannya. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa, Paranagari dan sekitar abad ke-5 Masehi. Isinya menceritakan Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Oke. Itu tadi Sel? Oke ya? Jelas ya? Oke, jadi kelompok 1 berarti kanvanya sudah bagus ya? Materinya sudah cocok ya? Berarti hasil karyanya, proyeknya sudah bagus ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke. Silakan ditutup kelompok 1 presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Lanjut kelompok 2 seperti biasa, silakan maju untuk mempresentasikan proyeknya. Kelompok 2. Kelompok 2 Majapahit. Oke. Oke, silakan. Maju di sini. Mic-nya jangan lupa ya, mic-nya silakan di ya. Oke, terima kasih Firman. Oke. Agak sedikit dengan slide PPT.
Situ. Nah, oke. Oke. Diperhatikan kelompok 2, ini kanva hasil perbaikan. Ya, agak ke sini, Mbak. Oke, sip. Ini kanva hasil perbaikan. Gimana hasil kanvanya, sudah diperbaiki? Bagus ya, sudah masuk ya. Nanti untuk materi akan dipresentasikan. Nanti apabila ada kekurangan materi silakan ditanyakan. Ya, oke silakan, Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Kerajaan Majapahit. Oke, Kerajaan Majapahit silakan dipresentasikan. Lanjut. Letak Kerajaan Majapahit yaitu berada di Jawa Timur, namun lebih rinci lagi ternyata ibu kota Majapahit beberapa kali mengalami perpindahan dari raja-raja yang pernah berkuasa pada masa itu. Adapun kehidupan Kerajaan Majapahit di bidang ekonomi. Di dalam prasasti-prasasti disebutkan bahwasannya masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencarian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Jika kita analisis kehidupan masyarakat di bidang ekonomi sudah mengalami perkembangan ke arah kemajuan, di mana mata pencarian mulai bervariasi, tidak hanya mengendalikan bidang pertanian saja, penduduk yang bermata pencariannya di luar pertanian semakin meningkat. Dan di kehidupan politik, tokoh pendiri Kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kertasjasa Jawandarahna. Namun masa pemerintahannya hanya berlangsung sebentar. Sebab setelah 16 tahun memimpin, ia kemudian wafat. Penggantinya bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jaya Negara. Dan pada kehidupan sosial budaya, di dalam kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Kshatriya, Vaisya, dan Sudra. Waisya ya. Oke, Waisya. tidak apa-apa. Oke, sudah disampaikan? Oke. Sekian, terima kasih presentasi Kerajaan Majapahit. Oke, itu presentasi Kerajaan Majapahit. Dari sisi materi, gimana anak-anak proyeknya? Punya kelompok 2, sudah masuk ya? Sudah bagus ya, sudah detail ya? Oke, sudah mantap ya. Terus pertanyaan ya, mungkin ada pertanyaan tentang materi atau masukan, monggo silakan. Seperti kelompok 1, silakan yang bertanya. Oke, Reza, silakan Reza menanyakan tentang Majapahit. Perkenalkan, nama saya Haidar Reza Firdaus dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, atau bisa dijelaskan lebih rinci lagi mengenai bagaimana kehidupan politik pada masa Kerajaan Majapahit. Oke, kehidupan politik pada masa Kerajaan Majapahit. Yang kedua, silakan yang kedua. Oke, silakan mic-nya digunakan. Perkenalkan, nama saya Elisa. Izin bertanya, bagaimana kehidupan sosial Kerajaan Majapahit? Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit. Oke, 2 pertanyaan cukup. Sekalian nanti bisa menambah untuk materi proyeknya. Ya, silakan dijawab secara bergantian. Mic-nya diberikan ke temannya kalau ini. Baik, saya menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 1. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara, seperti dengan kerajaan Cina, Campa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina atau Tiongkok. Oke, gimana Reza? Ya, baik, dari penjelasan
tersebut saya sangat puas. Oke, puas ya. Terima kasih. Oke, yang kedua silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3, tadi kan. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di kerajaan terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Krastya, Vaisya, dan Sudra. Namun terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Melka, dan Tuka. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta. Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja. Vaisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan. Sedangkan kaum Sudra adalah budak. Oke. Sudah ya? Gimana puasnya? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, materinya jelas ya kelompok 2 ya, Majapahit? Ya. Jelas ya. Oke, silakan ditutup presentasinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Persiapan kelompok 3, silakan maju ke depan kelompok 3. Setelah itu kelompok terakhir kelompok 4 ya. Kelompok 3 Kerajaan Sriwijaya ya. Oke, Kerajaan Sriwijaya. Oke, silakan Kerajaan Sriwijaya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera pada abad ke-7. Keberadaannya dibuktikan dari penemuan prasasti kedudukan bukit berangka tahun 682 Masehi. Bukti lain mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya diperoleh dari catatan pendeta Tiongkok Cina yang bernama Ai Xing. Ia menceritakan dalam tulisannya bahwa pernah mengunjungi kerajaan Sriwijaya 6 bulan pada tahun 671. Dan kami telah membuat sebuah infografis dari kerajaan Sriwijaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan Kak Elisa. Oke, silakan. Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Oke, kehidupan politik. Fokus utama terkait kehidupan politik kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah, dan hubungan dengan kerajaan lain, baik dalam dan luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Dalam segi ekonomi, kehidupan Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Oke. Terus? Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan dari kapal-kapal asing yang sedang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Demikian. Oke, sudah ya? Sudah. Silakan. Mungkin ada pertanyaan Oke ya. mengenai kerajaan Sriwijaya. Silakan pertanyaan. Materinya saya rasa sudah cukup baik ya. Tinggal pertanyaan Allah, silakan. Ya, silakan ini. Mic-nya digunakan. Mic-nya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim terbesar?
Oke. Maritim terbesar. Maritim terbesar. Silakan selanjutnya yang kedua. Apa ada lagi? Ya, silakan. Mic-nya digunakan. Saya Safema dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Oke. Baik, terima Bagus. kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Ulfa dari kelompok 1 ya. Kedua, tadi pertanyaannya mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim terbesar? Jadi alasannya tuh karena kerajaan ini, maksudnya Kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Dan perdagangan menjadi mata pencaharian pokok penduduknya. Itulah mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Bahkan Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan maritim pertama di Nusantara. Apakah jelas Kak Ulfa? Jelas. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya? Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Ini aku. Sudah? Oke, sudah? Gimana? Siapa yang tanya tadi? Jelas? Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Oke, silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok 4 tentang Kerajaan Tarumanegara. Silakan maju kelompok 4. Kelompok terakhir. Mic-nya sudah? Oke, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat yang berdiri pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui setelah ditemukannya beberapa peninggalan sejarah berupa prasasti. Kehidupan politik di Tarumanegara mengungkap naskah Wangsakerta yang berisi tentang nama-nama raja yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Yang kedua, kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari sisi prasasti Tugu mengenai penggalian sungai Chandrabaga dan Gomati. Yang terakhir, kehidupan sosial budaya. Sejak mengenal kebudayaan Hindu di Kerajaan Tarumanegara merubah kehidupan sosial yang mengenal seperti bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Sekian dari presentasi saya. Mungkin ada yang bertanya? Silakan, pertanyaan. Oke. Sampaikan nama dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Siti Hotije dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Jelaskan perbandingan kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Oke, perbandingan ya, sosial dan ekonomi ya. Oke, yang kedua. Silakan yang kedua. Ya, oke. Sebutkan nama kelompok. Saya Zakia Dahlia dari kelompok 2 mau bertanya, jelaskan kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Oke, sudah ya. Oke, monggo.
Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kehidupan sosial. Diperkirakan masyarakat Tarumanagara terdiri atas golongan istana dan masyarakat biasa, termasuk ke dalam golongan istana, yaitu para Brahmana, raja dan keluarganya, para kesatria atau prajurit dan para pegawai kerajaan. Adapun yang termasuk dalam golongan rakyat biasa, yaitu para pedagang, petani dan peternak. Hubungan antara raja dan rakyat sangat harmonis. Hal ini pada perhatian raja terhadap ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya ekonomi. Dilanjutkan sama gue. Silakan. Ekonomi, karena ini perbandingannya. Kehidupan ekonomi. Diketahui bahwa pencaharian penduduk Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan culabada, kulit penyu, dan perak. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta, yang merupakan prasasti terpanjang dan semua prasasti peninggalan Raja Purnawarman. Oke, silakan. Oh sudah ya perbandingannya ya? Gimana tadi? Siapa yang tanya? Oke, silakan tanyakan. Puas enggak? Itu Pak yang perbandingan. Oh iya, oh, puas ya? Iya ya. Ya, puas kita. Puas ya? Iya, sudah jelas. Jelas ya? Oke. Oke, selanjutnya. Oke baik, saya akan menjawab menjawab nomor 2 pertanyaan dari siapa? Ini loh, Zakia. Ini loh, Dimas. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang dipengaruhi agama dan kebudayaan Hindu. Letaknya di Jawa Barat dan diperkirakan berdiri kurang lebih abad ke-5 Masehi. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Purnawarman. Ia memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkannya dan berita-berita Cina. Prasasti yang telah ditemukan sampai saat ini ada 7 buah. Berdasarkan prasasti inilah dapat diketahui bahwa kerajaan ini mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu. Baik, terima kasih. Oke. Sudah jelas, Zakia? Jelas ya? Oke, jelas ya? Jelas, Oke, materinya oke ya? Oke, silakan ditutup. Firman, diskusinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bos. Ya, akan kembali ke tempat masing-masing. Kita juga di situ. Oke, silakan duduk santai, pelan-pelan. Nah, tadi sudah 4 kelompok menyampaikan hasil proyeknya Canva. Kalau menurut saya proyeknya sudah bagus, sudah baik, pembuatannya juga cukup telaten, ya, dan sangat luar biasa. Kalau dari sisi materi tadi memang kalau kita lihat kesimpulan dari 4 kerajaan itu tadi ya, ini ya. Dari 4 kerajaan itu Kutai, Majapahit, Tarumanegara sama Sriwijaya, kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya itu kan beraneka ragam. Ya, ada yang bertani, ada yang pengrajin emas, ada yang berdagang, ada yang politiknya sampai perang saudara dan macam-macam. Bahkan Kutai itu ada prasasti Yupa yang menyembah dewa itu ya. Nah, jadi kehidupannya macam-macam. Harapan saya apa? Selain kalian itu membuat proyek infografis tadi, kalian psikomotornya dapat, ya, terus kognitifnya juga dapat dari sisi materi. Itu harapan saya ya. Oke ya. Nah, karena tadi kita sudah membahas banyak kerajaan, 4 kerajaan. Nah, sekarang tadi juga saya sudah menarik kesimpulan. Nah, sekarang saya pengen tahu lewat post test. Nah, ini post testnya. Nah, ini ya. Silakan kalian buka grup, itu sudah saya kirim link Google Form ya. Di grup itu link post testnya nanti lewat ini. Silakan kalian bisa mengerjakan
di link Google Form itu untuk menguji sampai mana sih kemampuan kalian gitu kira-kira ya. Nah, ini link Google Form-nya saya tampilkan di sini. Ini sudah ada kerajaan-kerajaannya, kerajaan Hindu Buddha. Nah, nanti ketemu jawabannya tuh di sini. Ya, jawabannya nanti ketemu ya. Oke, coba silakan dikerjakan linknya. Silakan. Nanti saya pantau hasil jawabannya di sini. Sudah ada 1 jawaban di sini. Luar biasa, sudah muncul 2 jawaban. Belajar mungkin atau tadi menghayati ketika menyampaikan materi ya. Oke, sudah ada 3, 4 terus silakan. Nanti rata-ratanya sudah cukup bagus. Rata-ratanya sudah 80 poin. Sudah ada 6, silakan yang lainnya. Oke, saya rasa cukup aja. Oke, saya rasa cukup. Datanya sudah masuk semua. Saya evaluasi satu aja. Ya, saya evaluasi satu aja. Ini ada milik Muhammad Dimas ya. Nah, ini saya tampilkan satu aja. Dan hasilnya rata-rata sama. Nah, ini ada salah juga Yupa. Nah, ini Yupa ya. Ini punya Dimas salah. Ya, terus ini juga benar juga, ini juga kehidupan ekonomi, ini juga salah ya. Jawaban yang benar adalah kerajaan Majapahit ya. Ini juga sama ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi paling tidak kalian sudah bisa menerima materi yang tadi saya sampaikan dari link post test yang saya tampilkan di sini ya. Kemudian bagiannya juga beraneka ragam ini ya. Distribusi total juga luar biasa ya, nilainya juga luar biasa distribusi totalnya ya. Oke, kalian sudah mengerjakan post test, kita berikan tepuk tangan untuk kalian semua, kalian luar biasa. Oke, ini pastinya sudah luar biasa. Nah, sekarang kita melakukan refleksi pembelajaran. Artinya refleksi pembelajaran itu gini, apa yang kalian dapat tadi selama mulai dari membuat proyek Canva sampai tadi menampilkan presentasi materi itu dihayati. Ingat ya, sejarah itu bukan pelajaran yang membosankan, tapi dengan belajar sejarah kita bisa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa lampau dan bisa diaplikasikan ke peristiwa yang akan datang. Nah, makanya katanya Soekarno apa? Jas merah. Ya, bukan jas hitam atau jas kuning, tapi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke ya. Itu pembelajaran tadi ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang keruntuhan kerajaan Hindu Buddha. Jadi kalian bisa menyiapkan materinya, kemudian menyiapkan bahan-bahannya yang siap disampaikan minggu depan. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan Reza ditutup dengan doa. Silakan Ja. Tutup dengan doa. Mic-nya silakan diberikan ke Reza biar terlihat jelas suaranya.
Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya.